Kau dapat begitu awak lahir, orang tersenyum gembira, dan ketika awak meninggal dunia, orang menangis berurai air mata. Mukasihnya apa tu? Kehadiran awak kau betul-betul dibutuhkan. Aba itu artinya bapa. Jadi orang Minang dan main bawa aba itu bahasa tertinggi dari Al-Quran. Papa nak dalam Quran dah. Papi nak dalam Quran dah. Dedi nak ada dah. Ayah pun nak dalam Quran dah. Yang ada dalam Quran apa? Dua, abi atau aba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى والمصباح الظلام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan ingatlah oleh engkau ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, tolong terima amal kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah malam kini Allah izinkan kita hadir dan berkumpul di surau taqwa atau musalla taqwa kita ko. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa jadi masjid seperti upaya pengurus. Sebenarnya dalam Islam masjid dan musalla itu tidak ada bedanya. Yang membedakannya hanya ada solat Jumat dengan tidak ada solat Jumat. Kalau ada solat Jumat maka dinamakan jami', tempat berkumpul, sehingga disebut masjid jami'. Bukan namanya masjid jami', tapi statusnya itu masjid jami' namanya. Tapi kalau tidak ada salat Jumat di situ, maka dia hanya disebut masjid saja. Nah, tapi di Indonesia untuk membedakan kau ada salat Jumatnya kau, yang ikut tidak ada salat Jumatnya dah. Maka yang ada salat Jumat dinamakan masjid, yang tidak ada salat Jumat dinamakan musalla. Nah, kalau di yang ada istilah musalla itu setahu hamba hanya di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia pun kebanyakan surau, bukan musalla. Tapi kalau di luar negeri, tempat-tempat lain, di Makkah misalkan, itu tidak ada musalla, masjid sesadanya. Nah, ada tidak kata musalla disebut dalam Al-Quran, Ustaz? Ada. Kata musalla disebut dalam Al-Quran oleh Allah, وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, dan jadikanlah oleh engkau makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Maksudnya orang yang sudah selesai bertawaf mengelilingi Ka'bah bagi yang haji dan umrah, itu beko disuruh solat di makam Ibrahim. Makam tu bukan kuburan, Pak. Kalau tu makam tu. Kalau ikut makam pakai ka hurufnya. Asal katanya qama yaqumu maqaman. Maqam tu artinya tempat berdiri, posisi. Makanya kalau ada orang ngecian, airnya itulah tinggi makamnya tu. Maksudnya lah tinggi posisinya. Maka makam tu posisi tampek tagak. Tegak atau berdiri bahasa Arabnya qama. Kalau tampek tagak disebut
maqam. Jadi kalau besok pergi haji, pergi umrah gitu, dekat Kaabah tu ada kotaknya. Nampak di situ jajak tapak kaki Nabi Ibrahim tu, tampik posisi beliau tagak memasang-masang dinding Kaabah yang rubuh setelah topan Nabi Nuh. Ya. Jadi jangan salah paham loh, karena banyak orang Islam tu yang salah paham, menganggap Nabi Ibrahim tu membuat Kaabah atau membangun Kaabah. Nabi Ibrahim tidak membangun Kaabah. Siapa yang bangun Kaabah, Bu? Yang bangun Kaabah tu langsung Allah. Dan Kaabah itu adalah tempat ibadah pertama yang Allah langsung membuatnya di muka bumi. Ayatnya jalih dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bibakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, kata Allah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia. Jadi bukan manusia membangunnya dah, tapi dibangunkan. Kalau dibangunkan berarti manusia membuatnya atau menunggu sudah. Mendapati sudah. Bunyi ayatnya wudi'a linnas, dibangunkan untuk manusia. Siapa yang membangunkannya? Allah. Jadi Kaabah itulah ada ketika Nabi Adam, bahkan ada buku ensiklopedi Islam yang pernah membaca, ketika Nabi Adam turun dari sorga ke bumi, petilasan pertama tu, jajak kaki pertamanya itu di Kaabah. Jadi Kaabah itulah ada. Cuma ketika datang banjir besar di zaman Nabi Nuh, sebahagian bangunan Kaabah itu runtuh. Dek runtuh itu hilang jajaknya. Nah, Ismail jo Hajar kan ditinggal dek Nabi Ibrahim di situ kan. Akhirnya ditemukan kembali situs atau Kaabah itu. Lalu Nabi Ibrahim membangun ulang. Makanya bunyi ayatnya bukan Ibrahim membangun. Wa iz surah Al-Baqarah 177, boleh cek. Wa iz yarfa'u, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Yarfa'u itu artinya meninggikan, Pak. Jadi tidak membuatnya dah. Nan la runtuh tadi ditinggian balik itu. Mungkin runtuh separuh atau runtuh seperampek itu, atau tinggal mungkin pondasinya je lendak. Wallahu alam, tidak ada penjelasannya dalam Quran. Tapi yang pasti Kaabah itu sebahagiannya runtuh. Maka datang Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah oleh engkau ketika Ibrahim meninggikan kembali bangunan Kaabah itu. Minal baiti wa Ismail, yaitu rumah ibadah itu bersama anaknya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim bukan nan membuat Kaabah. Catat elok-elok tu. Karena banyak orang yang menganggap Kaabah tu buatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membuat Kaabah. Nah, ayat yang berbacaan tadi itu mulai dari 126 sampai 129 surah Al-Baqarah, itu menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail berdoa. Nah, malam hari ini kita akan membahas seputar itu. Kita tidak bahas kurban dah ya. Kita bahas Nabi Ibrahimnya. Dah agi judul Ustaz. Kalau dia agi judul, ambo agi judulnya apa encak judulnya kau? Membaca biografi Ibrahim alaihissalam. Itulah. Biografi ko inyek-inyeknya panjang lahnya. Jadi kita hendak membicarakan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim itu, kok banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam Pak. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang luar biasa, termasuk salah satu ulul azmi, dan termasuk nabi yang langsung diberi gelar oleh Allah. Kalau kini ada orang bergelar, banyak, SE, SPD, SH kan. Bahkan ada nampak macam lihat panuh baliho tu dek gelarnya saya gitu. Adolah yang lebih unik, alun jadi dalamnya pampangan, batulian dalam kurang CAND, kandidat barunya. Kandidat barunya Pak. Doktor dalam kurang kandidat.
calon baru nyoba tulian macam tu gilo manusia dek gelar hari kini ya. Dianggap gelar tu suatu prestise dan boleh dicek, silakan dicek cak ya. Hanya Indonesia negara di dunia yang mencantumkan gelar dalam nama. Di luar negara ini tidak ada orang pakai gelar. Tapi itu status sosial, it's okay lah. Soal dunia kan. Awak ndak ingin masuk terlalu jauh lah soal itu. Apapun gelar kita hari kini, tapi ada satu gelar seluruh manusia kau pasti nanti akan punya. Apa tu? Almarhum. Atau almarhumah bagi perempuan. Almarhum tu apa artinya tu? Anakmu mendiang artinya. Mendiang, tu takut ya. Almarhum itu bahasa Arab, asal katanya rahima yarhamu marhum. Dia lagi alif lam, almarhum artinya orang yang disayangi. Rahim apa artinya? Maha penyayang. Nah, maka marhum itu yang disayangi. Kalau awak sabui almarhum itu artinya orang yang disayangi. Kalau seseorang telah meninggal dunia dipanggilnya almarhum, tujuannya apa tu? Supaya seluruh manusia nan masih hidup ke menyayangi nan lah meninggal tu. Ba cara menyayanginya, kok ada salahnya? Jawab lah. Awak lah semangat dia ceramah. Kok ada salahnya? Kok ada utangnya? Ikhlaskan kalau 5.000 10.000 dikadai bisa. Okey lah ikhlas. Mulai miliar lah ikhlasannya. Kalau ada utangnya kok ketek bisa direlan. Kalau gadang ya selesaikan dengan ahli warisnya. Nah, apalah di doa makanya seorang yang lah meninggal dunia kok dapat jan disabut je buruaknya. Sampai ada di Minangkabau ko pituah gajah mati meninggal gadiang, harimau mati meninggal balang, manusia mati meninggal namo atau jaso. Kok dapat nan kadikana tu nan elok. Jangan sampai besok awak mati sujud syukur orang kan. Sia innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan. Sia nulah meninggal dunia. Alhamdulillah apa dek lamo nah ya kan. Itu saking orang dak inginnya awak lamo di dunia kau. Kok dapat begitu awak lahir, orang tersenyum gembira dan ketika awak meninggal dunia orang menangis berurai air mata. Mukasihnya apa tu? Kehadiran awak ko betul-betul dibutuhkan. Dan jadi manusia ko macam menti membungkuk awak. Masuk ke ruang lain, syaitan dak ada. Mati hidupnya dak pengaruh ke orang banyak dah. Syanu tu nak nampak-nampaknya lah. Bila meninggal je, mati tu je. Dak sadar orangnya mati dah. Saking tidak makanya penting awak dalam hidup kau bermanfaat sehingga hadir awak ditunggu, ada awak dibutuhkan orang lain dan menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Okey. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang oleh Allah dia gelar langsung. Coba siapa yang tahu kalau Nabi Muhammad lah banyak gelarnya kan? Nabi Muhammad apa-apa saja gelarnya. Al-Amin, polai. Coba. Habibullah, polai. Rasulullah tu tak gelar tu pangkat tu. Rasulullah tu Nabi Ibrahim Rasulullah lah, Musa Rasulullah lah. Rasulullah itu pangkat. Gelar-gelar. Al-Ma'sum. Al-Ma'sum tu orang yang terpelihara dari maksiat itu artinya. Jadi Nabi itu dijamin tidak bermaksiat. Kalau ada ibu-ibu anak-anaknya lah ya nanti lagi nama Ma'sum. Siapa nama anak? Muhammad Ma'sum. Orang yang terpuji, yang terjaga dari maksiat. Tapi nama Ma'sum tiap malam mabuk kok. Kok ndak cocok nama je perangai. Apa gelar Nabi lai? Yasin. Toha. Apa lai? Abul Qasim. Jibril tu kalau datang ke Nabi sering memanggil Nabi ya Abul Qasim. Wahai bapaknya Qasim. Karena anak Nabi salah satunya namanya Qasim. Jadi kalau ada orang bernama Qasim, itu nama anak Nabi itu. Kini kan tak main dia orang nama-nama modeko lah dah. Siapa nama? Qasim. Geang memang dia.
Langsung nama padahal Qasim tu nama anak Nabi. Ambolah dua anak mo, lelaki ke dua. Kalau ada tiga soalnya Qasim dengan tiga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi Nabi Ibrahim itu dia gelar oleh Allah. Apa gelar Nabi Ibrahim? Itu tentu dah. Kalau Nabi Musa apa gelarnya? Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Karena Nabi Musa itu pernah mengecek langsung juga Allah. Diceritakan di Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung dalam pembicaraan yang langsung bersama Musa. Dia nama Kalimullah. Kalau Nabi Isa apa gelarnya? Ruhullah, ruhnya Allah. Karena Nabi Musa lahir tanpa bapa dan Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam sehingga lahir Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Musa gelarnya Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim siapa gelarnya? Siapa? Hati-hati loh. Pakai kha, tak pakai kar. Khalilullah. Khalil. Jadi Khalil itu artinya kawan kesayangan. Konco arek, konco palangkin. You mana sayang macam tu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wattakhadullah Ibrahim khalila. Allah angkat Ibrahim sebagai khalila. Khalil, apa artinya itu? Kesayangan Allah. Kini timbul pertanyaan, mengapa Nabi Ibrahim itu sampai dia gelar Khalilullah, orang yang disayangi oleh Allah, dekat dengan Allah, kekasih kesayangan Allah? Apa kelebihan Nabi Ibrahim? Pertama, mudah-mudahan cukup kata ya. Jam tu dah jalan dari tadi lah. Oh, ini sama mah. Dan pertama Nabi Ibrahim itu kelebihannya adalah di antara sekian banyak nabi, dialah nabi yang Allah sebut sebagai Abaul Anbiya. Apa? Aba itu artinya bapa. Jadi orang Minang dan main bawa aba itu bahasa tertinggi dari Al-Quran. Papa dalam Quran dah. Papi nak dalam Quran dah. Dedi nak ada dah. Ayah pun nak dalam Quran dah. Yang ada dalam Quran apa? Dua, abi atau aba. Kalau abi itu artinya ayahku, tunggal tu. Jadi kalau seorang anak main bawa abi, itu ayahku. Tapi kalau aba itu sosok kebapaan yang tinggi. Jadi lebih tinggi abi atau aba? Aba. Maka Nabi Ibrahim disebut Abaul Anbiya. Orang Minang kini dah amu baba kau lain. Jadi turun level Pak, sebenarnya bukan naik level dah. Kalau berpindah dari aba menjadi abi, itu bukan makin maju Pak. Itu turun tuh. Kalau kesannya kan agak kekinian abi stek nak. Padahal sebenarnya nan lebih afdal tu bukan abi tetapi aba. Orang Minang itu abi itu tunggal, kalau aba itu jamak. Orang Minang tu suka makanan jamak tu aba. Nah, Nabi Ibrahim itu gelarnya Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Iko istimewa Nabi Ibrahim dibanding nabi lain. Beliau adalah bapaknya para nabi. Bu, berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui selalu? 25. Tahu enggak kita? Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui itu 17 orang anak jo cucu Nabi Ibrahim tu. Ayang tu Pak. Lebih pada separuh. Hanya 8 orang dari 25 itu yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim sendiri dan nabi yang sebelumnya. Tapi yang sesudah Nabi Ibrahim itu anak cucunya sadonya. Celik tangan mo.
Nabi Ibrahim anaknya dua. Ismail cik, Ishak cik. Ismail anak siapa? Ya anak Ibrahim lah ya leh sama. Nabi Ismail dan Nabi Ishak ko, iko ayahnya sama-sama Ibrahim ko, tetapi amaknya lain. Ismail anak siapa? Hajar. Kalau Ishak, Sarah. Jadi Nabi Ibrahim bininya dua, Hajar dan Sarah. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ishak, jadi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak kok punya lo anak namanya siapa? Yakub. Siapa yang tahu nama lain dari Yakub? Israel. Siapa? Israel. Maka dalam Al-Quran itu ada nama surah Al-Isra atau Bani Israel. Apa arti Bani Israel itu? Bani Adam, apa arti itu? Anak cucu Adam. Bani Israel, anak cucu Israel. Siapa Israel itu? Israel itu sehari-hari dipanggil Yakub. Nama aslinya Israel. Kalau disebut Bani Israel, itu artinya anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Lah dua Nabi itu. Nabi Ishak cik, Nabi Yakub cik. Yakub punya lo anak namanya Yusuf. Anaknya, cucunya, cicitnya jadi Nabi sadonya. Itu Nabi Ibrahim tu. Yusuf punya lo saudara. Di antara saudaranya ada namanya Imran. Imran tu punya anak dua, Musa dan Harun. Nah, nanti Yusuf punya lo saudara namanya Yahuza. Yahuza kok punya anak cucu ke bawah. Disitulah beko lahir termasuk Nabi Isa alaihissalam. Yahuza itu ke bawah dikenal dengan Yahudi. Jadi siapa Yahudi? Yahudi itu anak cucu keturunan Yahuza. Siapa Yahuza? Salah satu anak Nabi Yakub, saudara kandung dek Nabi Yusuf. Kalau mau itu Ustaz, berarti orang Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim, iyo. Keturunan Nabi Ishak, iyo. Keturunan Nabi Yakub, iyo. Keturunan Yahuza, saudara dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu beradik kakak, berapa banyaknya? 2 baleh. Nabi Yusuf dan 11 saudaranya. Buka surah Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku telah melihat matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud kepada aku. Matahari je bulan itu maksudnya ayah dan ibunya. 11 bintang itu maksudnya saudaranya. Mimpi itu pemberitahuan ke Nabi Yusuf bahwa dia akan menjadi raja yang rakyatnya termasuk ibu bapaknya dan 11 saudaranya.